Oke, kita mulai ya. Hal yang pertama harus teman-teman ketahui adalah tentang TOEFL itu sendiri. Nah, TOEFL ini sebenarnya merupakan tes biasa, tes bahasa Inggris biasa, namun kegunaannya itu bisa digunakan untuk yang pertama, untuk syarat kelulusan, entah itu kelulusan kampus atau kelulusan apapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah TOEFL itu juga merupakan tes yang sering digunakan untuk ajang masuk universitas. Jadi mau S1, mau S2 itu kadang ada kampus yang elit itu akan meminta TOEFL. Dan yang ketiga adalah TOEFL itu juga bisa digunakan sebagai persyaratan beasiswa. Jadi disinilah TOEFL akan berperan penting dalam hidup teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki TOEFL ataupun tidak belajar TOEFL mulai sekarang, maka resikonya adalah teman-teman harus merogoh kocek sendiri untuk masuk kampus atau untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun dengan memiliki TOEFL, teman-teman itu akan dianggap memiliki skill yang mumpuni dalam hal bahasa Inggris, sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk menggunakannya dan memasuki kampus ataupun keterima dalam pekerjaan. Dalam TOEFL itu selalu ada 3 tes. Yang pertama, ada tes listening, ada tes structure, ada tes reading secara berurutan seperti itu. Dalam real test, teman-teman itu nanti tidak bisa ngacak, artinya harus listening dulu, structure dulu, structure yang kedua, terus yang terakhir adalah reading. Tapi nanti karena ini cuma prediction test, maka teman-teman boleh mengerjakan dari manapun, boleh dari reading, structure ataupun listening. Berkenaan dengan soal, listening itu ada 50, structure ada 40, dan reading ada 50. Nah, walaupun structure memiliki 40 soal atau yang paling sedikit, namun nilainya merupakan nilai yang paling tinggi. Jadi kalau teman-teman bagus dalam structure-nya, pasti nilainya nanti juga ikut meninggi, walaupun di yang lain itu agak rendah. Kayak gitu teman-teman. Nah, yang perlu diketahui dari structure itu adalah ada 2 part di dalamnya. Yang pertama part A dan yang kedua part B. Nah, part A teman-teman itu akan diminta untuk mencari mana kata yang tepat, mana kata yang cocok, atau mana kata yang sesuai dengan titik-titik yang berada di soal. Oleh karena itu, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menjawab part A atau part 1 ini dengan cepat, tepat, tanpa harus membaca semua soal dan tanpa harus pusing-pusing mikir banyak hal. Nanti ada caranya. Oke, di part A ini ada soal sekitar 15, artinya dari nomor 1 sampai nomor 15 itu semuanya dikategorikan sebagai part A. Teman-teman itu disuruh mencari kata-kata yang sesuai atau yang cocok aja. Sementara part B itu jumlahnya lebih banyak dan teorinya lebih mudah dan serta lebih mudah banget untuk dianalisa. Dan itu akan kita pelajari besok sebenarnya. Nah, di part B ini teman-teman nomornya dari 16 sampai 40. Artinya ada 25 soal yang harus teman-teman kerjakan. Ingat, semua soal di dalam TOEFL itu memiliki nilai yang sama. Jadi mau part A mau part B itu sama nilainya. Jadi nanti kerjakan dari mana yang dirasa lebih mudah dulu. Apakah part B ataukah part A. Kayak gitu ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui tentang part B. Nah, karena part A itu diminta untuk mencari sesuatu yang benar, sementara part B disuruh mencari kalimat atau kata yang tidak sesuai atau tidak cocok di dalam kalimat tersebut. Maka pendekatannya pun juga harus berbeda. Dalam part A itu ada 2 tipe soal. Ini yang perlu teman-teman harus ketahui. Yang pertama, soal dengan titik-titik berada di depan, dan yang kedua, soal dengan tipe titik-titik berada di tengah ataupun di akhir. Jadi ada 2. Nanti kita akan bahas ini secara mendetail, gitu ya.